Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Ira dalam acara Bisera Bincang Seru bersama Ira. Nah, kali ini saya itu bersama dengan narasumber inspiratif mahasiswi Universitas Tidar yang meraih berbagai penghargaan, baik itu dari nasional maupun internasional. Nah, narasumber ini itu pernah menjadi juara first runner up dalam lomba kisah inspiratif yang diselenggarakan oleh Pelita Fair. Selain itu juga pernah meraih silver medal dalam acara International Youth Conference yang diadakan di Malaysia. Nah, baru-baru kali ini narasumber ini itu pernah meraih bronze medal dalam kompetisi internasional student competition seperti itu. Nah, ini dia Mbak Pujiati. Halo Mbak Puji, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ira? Alhamdulillah saya juga baik Mbak Puji. Nah Mbak Puji, saya itu tuh melihat beberapa postingan Instagram Mbak Puji meraih berbagai penghargaan dalam ajang kompetisi. Nah dari situ itu saya itu tergelitik Mbak untuk mewawancarai Mbak Puji dengan berbagai pertanyaan dari dalam benak saya itu Mbak. Nah pastinya itu bukan cuma saya saja ya Mbak, tapi mungkin teman-teman di luar sana juga pasti penasaran dengan prestasi yang Mbak Puji raih. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit mengenai background dari Mbak Puji. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Pujiati, saya dari Klaten dan saat ini saya ngekos di daerah Kuburan. Nah, saya itu mahasiswa Prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris semester 5, Mbak. Gitu. Nah, jadi Mbak Puji ini anak rantau ya, Mbak? Betul, anak rantau. Oke. Meskipun jauh dari rumah tetap harus mengukir prestasi ya, Mbak? Betul, harus sekali. Nah, langsung saja ya Mbak, apa strategi yang Mbak Puji gunakan untuk belajar dan juga mempersiapkan diri dalam mengikuti kompetisi ISC ini Mbak? Oke, strategi belajarnya itu yang pertama kita harus menyiapkan catatan kecil, jangan menulis banyak-banyak atau seperti paragraf gitu, jangan. Pokoknya poin-poin saja, ditulis apa yang ingin disampaikan. Kemudian yang kedua, kita harus mempersiapkan mental, karena mental itu sangat perlu. Walaupun kita sudah mempersiapkan semuanya dengan baik, tapi kalau mental kita sudah breakdown dari awal, itu bakalan hambar semuanya, nggak tahu mau ngomong apa, jadi grogi di depan orang. Yang ketiga itu strateginya harus sering latihan di depan cermin ya, ngomong di depan cermin. Kalau misalkan di publik itu masih malu, di depan cermin itu harus sering latihan, biar sering bisa improvisasi diri. Jadi kita sering jadi percaya diri gitu Mbak. Berarti paling penting itu adalah di mental ya Mbak? Ya, di mental banget sih. Lalu siapa sosok yang paling berperan dalam mendukung Mbak Puji ini hingga meraih prestasi ini Mbak? Tentunya orang tua sih Mbak, tanpa mereka saya juga nggak dapat apa-apa, nggak punya restu atau dukungan dari mereka, saya nggak bisa sampai saat ini. Berarti orang tua itu adalah support system terbaik ya Mbak? Betul, support system terbaik. Oke, lalu sejak kapan Mbak Puji ini mempersiapkan diri untuk mengikuti kompetisi ISC tersebut Mbak? Mempersiapkannya dari bulan Juli awal sih Mbak, karena bulan Juli pertengahan itu sudah pengumpulan berkas gitu. Ya, berarti dari bulan Juli seperti itu ya Mbak? Lalu di mana Mbak Puji ini mengetahui informasi mengenai ajang kompetisi ISC ini Mbak? Saya mendapatkan informasi tersebut itu dari Instagram Mbak, jadi saya ikut akun-akun Instagram internasional gitu, yang lomba internasional atau yang nasional gitu, jadi dapat info dari sana. Berarti dari Instagram seperti itu ya Mbak? Lalu kapan kompetisi ISC tersebut itu dilaksanakan Mbak? Baru kemarin Mbak, baru 1 bulan kemarin, bulan September, tanggal 6-8 September. Oh berarti baru 1 bulan yang lalu. Betul ya Mbak? Oke. Lalu mengapa sih Mbak Puji ini tertarik untuk mengikuti kompetisi tersebut Mbak? Karena ingin men-challenge diri, karena yang sebelumnya sudah di Malaysia, jadi ingin men-challenge lagi, pengen memperasah skill lagi tentang esai gitu, sama analisis critical thinking juga. Oke. Nah Mbak Puji ini kan sekarang itu semester 5 ya Mbak. Kalau kata orang-orang tuh semester 5 itu lagi masa-masa beratnya gitu ya Mbak, dengan berbagai tugas. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit bagaimana cara Mbak Puji itu mengatur waktu antara belajar, kuliah, dan juga mengikuti kompetisi ISC ini supaya semuanya itu berjalan dengan lancar Mbak? Yang pertama, prioritas saya adalah kuliah Mbak. Untuk kompetisi itu belakangan. Saya tuh menjadikan kompetisi itu bukan sebuah sesuatu yang membuat saya stres Mbak, tapi sebagai hobi atau sampingan. Jadi ketika kita belajar itu masih ada rasa senang gitu Mbak, jadi nggak terlalu stres, nggak terlalu terpressure, dan menjadikan
lomba itu sebagai hobi yang bisa memperasah kemampuan kita gitu Mbak. Jadi enggak yang seperti orang lain mungkin kebanyakan bilang kalau kompetisi itu yang ketat banget, yang apa-apa harus dipersiapkan dengan baik. Ya betul, emang harus dipersiapkan dengan baik, tapi kalau misalkan kita menjalankan itu dengan senang hati dan tidak menganggap itu sebagai beban, itu bakalan tetap balance dengan kuliah, tugas, dan belajar. Oke, berarti itu yang paling harus diprioritaskan adalah dengan kuliah terlebih dahulu ya Mbak. Lalu mungkin apa kendala atau tantangan yang Mbak Puji hadapi itu selama mengikuti kompetisi ISC ini Mbak? Yang pertama itu karena berkelompok ya Mbak, kita harus pinter-pinter bekerja sama dengan rekan kita. Terlebih rekan kita itu juga bukan dari bahasa Inggris juga. Soalnya kan competition ini kan udah kayak bahasa Inggris yang internasional, jadinya agak sedikit sulit untuk membantunya, tapi bisa kok Mbak. Cuma ya masalahnya di situ kerjasama itu. Yang kedua mungkin ada sedikit percekcokan sedikit karena ya namanya berkelompok, memiliki perspektif yang berbeda masing-masing, jadi itu sih Mbak. Oh jadi lomba ini tuh berkelompok seperti itu ya Mbak? Betul, berkelompok. Oke. Lalu apa yang membedakan kompetisi ISC ini dengan kompetisi lainnya yang pernah Mbak Puji ikuti? Untuk perbedaannya itu dari bahasanya Mbak. Kalau yang Pelitafir itu kan menggunakan bahasa Indonesia, yang lain itu menggunakan yang ini ISC itu pakai bahasa Inggris dan di Lombok sih Mbak. Kalau yang International Youth Conference itu kan di Malaysia, itu tapi juga pakai bahasa Inggris sih, cuma apa ya, masih ada yang pakai bahasa Melayu gitu. Berarti ISC ini dilaksanakan di Lombok seperti itu. Betul, di Lombok. Keren sekali ya Mbak. Terima kasih. Nah, menurut Mbak Puji nih, mengapa mahasiswa ini penting untuk aktif mengikuti ajang kompetisi seperti ISC ini Mbak? Yang pertama untuk men-challenge diri sih Mbak, harus kayak membuat diri ini tuh nge-push gitu loh. Jadi pengen keluar dari zona nyaman, terus ingin membuktikan ke semua orang bahwa kita tuh bisa. Karena kalau kita itu nggak ikut apa-apa, itu bakalan dipandang orang tuh rendah, nggak punya value gitu. Tapi kalau misalkan kita ini benar-benar nge-push diri walaupun kita tuh masih ragu, tapi kalau misalkan udah show up di depan orang, kita tuh punya penghargaan, kita tuh ikut kompetisi, itu mesti dibilangnya kayak, wah ini penuh ambisi, ini penuh value nih, ini apa namanya, pengen membuktikan bahwa dia itu bisa melampaui batas yang ada dalam diri gitu. Yang penting itu percaya diri terlebih dahulu ya Mbak. Masalah hasil mungkin belakangan ya Mbak. Iya, benar sekali. Nih Mbak Puji, yang terakhir nih ya Mbak. Apa harapan Mbak Puji ke depannya setelah meraih prestasi ini, baik untuk diri sendiri maupun generasi muda lainnya Mbak? Untuk diri sendiri tetap pengen ikut kompetisi yang lain, tidak ingin berhenti di sini saja karena belum cukup puas dengan hasil yang kemarin. Bukan saya kurang bersyukur Mbak, tetapi ingin lebih bisa membuktikan bahwa diri ini lebih pantas mendapatkan yang layak untuk didapatkan. Untuk generasi selanjutnya, saya pengen semoga generasi Indonesia ini bisa jadi generasi emas yang tetap pengen berkompetisi dimanapun, walaupun dengan kondisi negara yang saat ini sedang ya seperti itu, tapi tidak ada batasan kita untuk berkreativitas, untuk berprestasi dan juga berdampak untuk sekitar. Yang penting jangan menyerah gitu aja ya Mbak. Jangan menyerah sama keadaan. Ya, oke, mungkin Mbak Puji, dari Mbak Puji sendiri, quote of the day-nya apa nih Mbak hari ini Mbak? Quote of the day-nya apa ya? Kalau misalkan hari ini aja kamu bisa, masa besok nggak bisa sih? Oke, teman-teman, itu dia quote of the day dari Mbak Puji hari ini ya. Nah, teman-teman, udah nggak kerasa nih kita harus mengakhiri pertemuan kita hari ini Mbak Puji. Seperti itu. Sedih sedikit. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Puji yang telah meluangkan waktunya dan juga berkenan untuk saya wawancarai seperti itu ya Mbak. Saya juga berterima kasih sudah diundang sama Kak Ira. Sebuah penghormatan bagi saya. Oke, baik teman-teman, itu dia perjumpaan saya dengan narasumber hebat kali ini. Sampai jumpa di acara Bisra selanjutnya. Bye-bye.